Penjara Alcatraz menjadi salah satu penjara paling ketat dan paling menyeramkan yang ada di Amerika Serikat. Di sekeliling bangunan penjara ini juga dijaga dengan arus air dingin yang sangat luas dan juga terdapat ikan hiu yang berenang di sekitar perairan, sehingga para tahanan diklaim tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Ribuan pelaku kriminal kelas kakap seperti Al Capone pernah dipenjara di Alcatraz. Namun, dari beberapa tahanan yang pernah mencoba kabur, ada 3 orang yang dikabarkan berhasil kabur dari penjara paling ketat ini, hanya bermodal sendok dan alat seadanya. Siapa saja mereka? Yuk, simak pembahasan lengkapnya di video berikut. Tapi, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk mendukung channel Spotty Story agar terus berkembang. Alcatraz dibangun di tahun 1912 yang pada mulanya digunakan sebagai benteng pertahanan untuk menjaga Teluk San Francisco. Selain itu, Alcatraz juga difungsikan sebagai mercusuar pertama di daerah barat Amerika, sekaligus juga digunakan sebagai penjara militer. Tempat ini juga pernah menjadi saksi bisu dari tragedi pembantaian orang-orang Indian pada masa lampau. Pada tahun 1934, Alcatraz berubah menjadi penjara federal karena tempat ini dinilai sangat cocok dijadikan sebuah penjara. Selain letaknya yang berada di tengah-tengah wilayah perairan dengan suhu yang sangat dingin, di sekitar perairan tersebut juga terdapat ikan hiu. Kerangka bangunan penjara juga sangat kuat sebab terbuat dari besi dan beton, sehingga penjahat kelas kakap seperti Al Capone pun tidak bisa melarikan diri dari tempat ini. Tercatat, ada 41 orang yang pernah mencoba kabur dari penjara Alcatraz dari tahun 1934 sampai tahun 1963. Dan dari jumlah tersebut, dikabarkan bahwa 26 orang tertangkap, 7 orang ditembak mati, 3 orang ditenggelamkan, dan sisanya tidak diketahui nasibnya hingga saat ini. Frank Lee Morris adalah seorang tahanan dengan IQ yang sangat tinggi, yakni 133, dan ia termasuk dari 2% tahanan dengan IQ tertinggi di Alcatraz. Ia lahir pada tahun 1926 di Washington. Ia telah menjadi yatim piatu sejak usianya 11 tahun, kemudian dikirim ke panti asuhan. Frank telah melakukan aksi pencurian sejak berumur 13 tahun. Masa mudanya, ia habiskan dengan berbagai aksi kriminal seperti perampokan dan narkoba. Tadinya ia dipenjara di Florida, namun karena ia sempat kabur dari penjara Florida, Frank pun akhirnya dikirim ke penjara Alcatraz ketika ia kembali ditangkap karena kasus perampokan pasca melarikan diri dari penjara Florida. Ia dihukum penjara selama 14 tahun di Alcatraz pada tahun 1960. Frank mulai merencanakan untuk kabur dari Alcatraz pada tahun 1961. Ia berpikir bahwa untuk kabur dari penjara seketat Alcatraz, ia memerlukan tambahan personil untuk memuluskan rencananya. Dan akhirnya, ia pun mengajak John Anglin dan Clarence Anglin yang merupakan sepasang saudara yang juga dipenjara di Alcatraz karena kasus perampokan. John lahir pada tahun 1930 dan Clarence lahir pada tahun 1931 di Georgia, Amerika Serikat. Dua saudara ini juga sempat kabur dari beberapa penjara di Amerika Serikat, dan karena itu mereka berdua akhirnya dipindahkan ke Alcatraz dengan vonis masing-masing 15 tahun dan 10 tahun penjara. Anglin bersaudara sedari kecil memang dikenal mahir untuk berenang di air dingin, sehingga menurut Frank mereka berdua sangat cocok untuk aksi kabur yang ia rencanakan. Selain Anglin bersaudara, Frank juga merekrut satu anggota lagi yang bernama Alan West yang lahir di New York pada tahun 1929.
Allen telah 20 kali ditangkap polisi karena kasus pencurian mobil. Ketika ia ditangkap di tahun 1955, ia mencoba kabur dari penjara Florida, sehingga ia juga dikirim ke Alcatraz pada tahun 1957. Bagi Frank, dengan track record Allen West yang sering mencuri mobil akan sangat berguna ketika nanti mereka berhasil lolos dari Alcatraz. Mereka merencanakan pelarian dari Alcatraz selama 6 bulan, yaitu sejak bulan Desember 1961 hingga bulan Juni 1962. Rencana mereka dimulai dari mencoba membuat lubang besar dari saluran udara untuk pemanas dan juga sebagai tempat pipa pembuangan yang terletak di bagian belakang sel mereka, tepatnya di bagian bawah wastafel. Mereka membuka tutup saluran tersebut dengan cara memboboknya secara perlahan dengan menggunakan sendok dan bor yang mereka modifikasi sendiri dari sebuah motor vacuum cleaner. Selama berbulan-bulan, mereka berusaha untuk melebarkan lubang tersebut menggunakan sendok dan bor supaya lubang itu muat untuk tubuh mereka. Kemudian, untuk menutupi lubang tersebut, mereka menggunakan kardus yang telah dicat menyerupai warna tembok sel agar tidak diketahui oleh petugas yang berkeliling untuk mengecek sel mereka. Dan untuk menutupi suara bor yang berisik, Frank mengelabui petugas dengan memainkan akordeon. Setiap hari, kegiatan melebarkan lubang tempat mereka kabur dimulai pada pukul 16.50 sore saat sel mereka telah dikunci oleh petugas hingga jam 21.30 malam sebelum lampu penjara dimatikan. Karena letak sel mereka yang bersebelahan, dalam upaya perencanaan kabur, mereka membagi tugas masing-masing, seperti ada yang bertugas untuk menjaga atau mengawasi keadaan dan ada yang bertugas secara bergiliran untuk melebarkan lubang. Mereka juga membuat sebuah bengkel kecil di atas sel mereka untuk mempersiapkan beberapa perlengkapan yang digunakan untuk kabur seperti rakit yang mereka buat dari jas hujan, yang mereka curi dan mereka minta dari tahanan lain. Mereka juga membuat dayung dari kayu-kayu sisa. Selain itu, mereka juga membuat kepala dari boneka untuk mengelabui petugas jaga yang berkeliling di malam hari. Boneka yang menyerupai kepala tersebut mereka buat dari plester, tisu toilet, dan sabun. Lalu mereka cat menyerupai kulit mereka masing-masing. Rambut dari boneka tersebut mereka ambil dari sisa-sisa rambut yang ada di fasilitas barber penjara. Mereka juga mencuri akordeon dari tahanan lain yang nantinya akan digunakan untuk memompa rakit apung buatan mereka. Setelah semua perlengkapan mereka sudah siap, 6 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 11 Juni 1962, pada malam hari sekitar pukul 21, saat semua lampu telah dimatikan oleh petugas, mereka pun mulai mengeksekusi rencana mereka untuk kabur dari Alcatraz. Frank dan Angelin bersaudara meletakkan kepala boneka buatan mereka di atas bantal mereka masing-masing dan menaruh beberapa barang di bawah selimut agar terlihat seperti seseorang yang sedang tidur. Lalu, kemudian mereka mulai memasuki lubang yang telah disiapkan. Nahasnya, saat itu di sisi lain Allen West tidak bisa membuka lubang yang telah ia buat, karena semen yang ia gunakan untuk menutup lubang sementara terlalu banyak, sehingga ketika semen mengering, lubang yang ia buat malah tidak bisa dibuka sama sekali. Sehingga, Allen West pun terpaksa ditinggal oleh rekan-rekannya. Frank Morris dan Angelin bersaudara yang telah masuk ke lubang saluran, kemudian menuju ke bengkel kecil mereka untuk mengambil rakit apung yang telah disiapkan sebelumnya. Dan mereka pun mulai merangkak di atas sel mereka masing-masing. Sesampainya di atas penjara, mereka kemudian membuka penutup kipas yang menutupi saluran, dan mereka pun akhirnya sampai di atap penjara. Dari atap penjara,
mereka kemudian turun menggunakan pipa saluran dapur sepanjang 50 kaki ke bagian bawah penjara. Dan beruntungnya, mereka juga berhasil menghindari sorotan lampu dari menara pengawas. Selanjutnya, mereka mulai memanjat tembok setinggi 12 kaki dan menuju sebuah titik yang tidak terjangkau oleh menara pengawas. Kemudian, mereka mulai memompa rakit apung dengan menggunakan akordeon yang telah mereka siapkan. Sekitar pukul 22 malam, mereka telah berhasil untuk mendayung rakit mereka, lalu pergi meninggalkan Alcatraz, di mana saat itu dikabarkan bahwa perairan di sana tengah berombak besar dan sangat berkabut. Setelah kejadian itu, mereka bertiga pun dikabarkan hilang hingga saat ini. Pada keesokan paginya, barulah para penjaga sadar bahwa 3 tahanan mereka telah kabur, dan kepala yang mereka lihat saat patroli hanyalah sebuah boneka atau dummy. Setelah dari hasil penelusuran polisi, diketahui bahwa Alan West juga merupakan tahanan yang seharusnya ikut kabur, namun tertinggal. Dan akhirnya, Alan West pun diinterogasi oleh polisi, dan kemudian dari cerita Alan West inilah polisi dapat mengetahui rencana kabur Frank dan rekan-rekannya secara detail. Alan West juga bercerita bahwa mereka berencana kabur ke arah Angel Island yang hanya berjarak 2,5 mil dari Alcatraz. 3 hari setelahnya, penjaga pantai menemukan 1 dari 3 dayung yang mengapung di perairan. Dan pada tanggal 21 Juni 1962, atau tepat 10 hari setelah aksi kabur Frank dan rekan-rekannya, juga ditemukan sisa-sisa dari rakit mereka yang terbuat dari jas hujan yang ditemukan di pesisir pantai Angel Island. Dan ini menjadi bukti kuat bahwa mereka memang berhasil selamat dalam upaya pelarian diri mereka pada malam itu. Walaupun setelah dilakukan pencarian besar-besaran pada saat itu, FBI mengklaim bahwa Frank dan rekan-rekannya tidak mungkin bisa selamat dari perairan dengan cuaca se-ekstrim itu. FBI percaya bahwa ketiganya harusnya telah meninggal di lautan. Oleh sebab itu, kasus ini pun akhirnya ditutup di tahun 1979. Walaupun menurut beberapa ahli, bahwa bisa saja ketiganya memang selamat, karena melihat peta cuaca pada malam itu yang sedikit memberikan keuntungan bagi mereka untuk kabur. Namun, pihak FBI tetap mengatakan bahwa ketiganya tidak mungkin selamat, sehingga kasusnya pun benar-benar ditutup. Di tahun 2012, 2 saudari dari Englyn muncul ke publik dengan mengatakan bahwa saudaranya John pernah menelpon mereka sesaat setelah ia kabur dari Alcatraz. Bahkan, John juga pernah mengirimi mereka kartu ucapan Natal di tahun 1992 dan mengirimkan bunga mawar ke nenek mereka. Saudaranya yang lain juga mengatakan bahwa mereka masih saling kontak dengan John dan Clarence secara rutin pada rentang tahun 1963 hingga tahun 1987. Keluarga Englyn mengatakan bahwa John dan Clarence sepertinya memang berhasil kabur pada malam itu dan mereka pergi ke Brazil. Dengan diperkuat sebuah foto yang menunjukkan keduanya tengah berada di Brazil. Walaupun pengakuan dan bukti foto tersebut ditepis oleh pihak FBI dan FBI tetap mengklaim bahwa ketiganya telah meninggal di laut pada malam itu. Di tahun 2011, muncul pengakuan dari saudara sepupu Frank yang mengatakan bahwa Frank memang berhasil kabur pada malam itu dan ia pergi ke San Diego. Mereka berdua juga sempat bertemu, namun dikarenakan tidak ada bukti valid, FBI pun tetap menepis pernyataan tersebut
dengan lagi-lagi mengatakan bahwa ketiganya telah meninggal. Di tahun 2013, pihak FBI tiba-tiba mendapatkan sebuah surat yang diduga ditulis oleh John Englin. Meski sempat dirahasiakan, surat itu pun akhirnya dirilis ke publik pada tahun 2018. Di suratnya, John mengatakan bahwa dia dan dua tahanan lainnya, yaitu Clarence dan Frank, berhasil mencapai daratan dan bertahan hidup. John mengatakan bahwa Frank Morris meninggal pada tahun 2005 dan dimakamkan di Alexandria dengan nama samaran. Sementara saudara John, Clarence Englin, meninggal pada tahun 2011. Berikut isi surat yang diduga ditulis oleh John Englin. Nama saya John Englin. Saya melarikan diri dari Alcatraz pada bulan Juni 1962 dengan saudara saya, Clarence dan Frank Morris. Saya berusia 83 tahun dan dalam kondisi buruk. Saya menderita kanker. Ya, kita semua berhasil malam itu, tetapi nyaris. Frank meninggal pada Oktober 2005. Makamnya di Alexandria dengan nama lain. Saudaraku meninggal pada tahun 2011. Jika Anda mengumumkan di TV bahwa saya akan dijanjikan untuk pertama kali masuk penjara selama tidak lebih dari 1 tahun dan mendapatkan perawatan medis, saya akan membalas untuk memberitahu Anda di mana saya berada. Ini bukan lelucon, ini adalah kebenaran yang nyata dan jujur. John diketahui menderita kanker dan sedang sekarat tapi tidak memiliki banyak uang untuk berobat. Pengajuannya ditahan ini adalah upaya agar dia bisa mendapat perawatan kesehatan gratis yang dibiayai oleh pemerintah. Meski tulisan John tidak mirip dengan data yang dimiliki Alcatraz, FBI mengaku bahwa ada kemungkinan bahwa John aslilah yang telah menulis surat ini. Namun, tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada John Englin kemudian. Bagaimana menurut kalian? Apakah Frank Morris dan Englin bersaudara memang berhasil kabur dari Alcatraz? Dan apakah surat yang dirilis oleh FBI memang surat asli tulisan dari John Englin? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk selalu update dengan berbagai informasi dan video menarik dari Spotty Story. Bye!